Awas. Raden tidak usah khawatir. Kompeni sanggup membayar 3 kali lipat dari kebiasaan kita menerima upah jasa bertarung nyawa. Oh ya? Bukan main. 3 kali lipat. Bahkan kami bisa mengusulkan tunjangan upah yang lain jika kita bisa membunuh Adipati Sandi alap-alap dari Laut Selatan. Aku pernah mendengar namanya. Katanya orangnya masih muda, tapi kesaktiannya luar biasa. Siapa nama sejatinya? Lindu Aji. Dia orang yang sangat berbahaya bagi kompeni. Dialah orang yang menggalang seluruh kekuatan bupati-bupati Pasundan. Kita harus membunuhnya. Aku sanggup membereskannya. Jangan ambil resiko. Kita serang dia sama-sama. Kita semua yang akan membunuhnya. Jangan menunda-nunda waktu, Ki. Di mana Lindu Aji sekarang? Aku tidak tahu. Kita akan mencarinya sampai ketemu. Apakah Kakang akan segera menikahiku setelah menemui kedua orang tuaku? Tentu. Lalu, di mana kita bisa bertemu dengan kedua orang tuamu? Di mana ya? Aku tidak tahu. Apakah mereka masih hidup? Ya, mungkin. Di daerah Sumedang? Mungkin. Atau di daerah Cirebon? Iya, mungkin. Semuanya mungkin. Kira-kira yang pasti di daerah mana? Aku tidak tahu. Kakang marah ya? Kakang marah pada Prihatini kan? Aku tidak bisa marah pada orang yang sangat kucintai. Betul, Kakang mencintai aku. Seluruh dada ini, jika Prihatini belah, hanya ada nama Prihatini seorang. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sangat sayang pada Kakang. Aji, Iya, datanglah ke rumahku. Aku kenalkan pada ayah dan ibuku. baik. Rumah kamu di mana? Indramayu. Setelah tugasku selesai, aku akan ke rumahmu. Untuk apa? Ayo teruskan. Meminang kamu. Aji. Pitaloka kekasihku. Aku yakin kau bukan siapa-siapa. Kau bukan Prihatini. Bukan. Kau Pitalokaku. Senopati, sepertinya Andika sedang berduka. Terus terang iya. Boleh aku tahu apa sebabnya? Andika pernah jatuh cinta? Dengan siapa? Putri seorang Demang. Dia juga mencintai saya. Malam itu, langit dihiasi oleh bulan pucat yang tergantung sendu di antara awan-awan kelabu. Suasana sunyi, hanya diselingi oleh suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Di bawah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di tepi hutan, pendekar Lindu Aji dan Sentanu duduk bersila, membicarakan sesuatu yang berat di hati. Mata Lindu Aji tampak redup, pikirannya melayang-layang, sementara Sentanu menatap sahabatnya dengan pandangan penuh simpati. Lindu, ucap Sentanu, memecah keheningan. Kita harus mencari kebenaran tentang Prihatini. Jika benar dia adalah Dyah Pitaloka, kekasihmu yang telah lama hilang, maka keluarganya pasti tahu sesuatu. Lindu Aji mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Dyah Pitaloka adalah cinta sejatinya, wanita yang telah hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Namun, bagaimana jika Prihatini bukanlah dirinya? Bagaimana jika semua ini hanyalah harapan kosong yang membutakan hatinya? Lindu Aji tahu, ia harus menemukan jawaban, meski itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit.
Tapi suatu saat nanti, saya akan tunjukkan pada Andika bahwa Priyatini itu sebenarnya Pitaloka. Bagaimana ya? Kalau Priyatini itu adalah Pitaloka kekasih Andika, mengapa Priyatini tidak mengenali Andika? Itulah teka-teki yang harus saya pecahkan. Pendapat saya, Priyatini itu mungkin saudara kembar Pitaloka. Itu baru masuk akal. Sebab banyak saudara kembar yang wajahnya sama. Tidak, Pitaloka tidak mempunyai saudara kembar. Saya kenal kedua orang tuanya. Jika Andika kenal, bagaimana kalau Priyatini kita bawa ke tempat orang tua Pitaloka? Mungkin teka-teki itu akan terungkap. Bagaimana Andika? Tidak, jangan dulu. Saya harus pikirkan baik dan buruk. Siapa? Saya Nyai Katma. Sedang bicara dengan siapa, Nyai? Sepertinya saya mendengar suara tawa tadi. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kakang habis minum ya? Sedikit, tapi saya tidak mabuk. Iya, tapi pengaruh minuman itu masih ada. Sehingga Kakang mengira ada orang lain di sini. Untuk Nyai. Silakan, Nyai. Apalagi yang bisa saya bantu, Nyai? Tidak, terima kasih. Tapi masih ada satu hal yang membuat saya penasaran. Bisakah Kakang menolong saya? Kalau untuk Nyai, pasti selalu bisa. Tapi Nyai, asal Nyai tahu saja, saya perlu upah. Upah apa yang Kakang harapkan? Kasih sayang Nyai. Itu perkara kecil. Sekarang juga Kakang bisa mendapatkannya. Benar Nyai, betul. Sekarang saya bisa mendapatkan upah saya dulu. Nanti dulu, sabarlah sedikit. Bukankah sekarang saya sudah ada dalam genggaman Kakang? Buktikan kalau Kakang sayang padaku. Nyai tidak percaya? Lidah tidak bertulang. Setiap saat bisa berubah. Nyai, Nyai katakan saja apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya benar-benar menyayangi Nyai. Kakang pasti tidak akan sanggup karena berat taruhannya. Katakan Nyai, nyawa sekalipun akan saya pertaruhkan sebagai bukti cinta saya pada Nyai. Aku bangga pada Kakang, tapi aku ingin bukti. Nyai katakan saja apa yang harus saya lakukan. Bunuhlah dukun muda yang bernama Sembara itu. Membunuh dukun muda yang sangat sakti itu? Iya. Kenapa Kakang takut? Aku yakin Kakang bisa melakukannya. Saya menyesal telah membuat Kang Basir marah di sana. Rupa-rupanya dia tersinggung atas sikapku tadi. Bukan, itu bukan salahmu. Dia memang kadang-kadang suka begitu. Sifat waktu kecilnya kambuh lagi, mudah ngambek. Orang sakti tidak lebih hebat dari orang pintar, Kang. Kalahkan Sembara dengan tipu daya. Bagaimana caranya, Nyai? Mak Lampir tengah menyusun rencana liciknya. Wanita tua dengan rambut panjang yang terurai seperti ular itu berdiri di depan sebuah cermin hitam besar yang memantulkan bayangan Juragan Kasman, seorang pria yang telah ia perdaya dengan kecantikannya yang penuh tipu daya. "Kasman," bisik Mak Lampir. Suaranya terdengar dingin seperti angin malam. "Kau pikir kau menguasai semuanya? Tidak. Kau hanyalah pion dalam permainanku. Segera, aku akan merampas segalanya darimu, termasuk nyawamu." Juragan Kasman,
yang dibutakan oleh nafsu dan ambisi, tidak menyadari bahwa ia sedang berada di ujung kehancuran. Mak Lampir memanfaatkan kelemahannya untuk menciptakan kekacauan yang lebih besar. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan para pendekar yang mengancam rencananya, ia membutuhkan pusaka sakti Cemeti Amala Rasuli, senjata milik Sembara, seorang pendekar muda yang dikenal karena kekuatan spiritualnya. Namun, Mak Lampir tidak akan mengambil pusaka itu sendiri. Ia memilih untuk menggunakan Basir, sahabat karib Sembara, yang hatinya mulai dirasuki oleh kegelapan. Dengan jampi-jampi gaibnya, Mak Lampir berhasil mempengaruhi Basir, menjadikannya boneka yang tunduk pada setiap perintahnya. Basir, bisik Mak Lampir dalam mimpinya. Ambilkan aku pusaka itu. Jika perlu, hianati sahabatmu sendiri. Kau adalah alatku untuk menaklukkan dunia. Basiruddin, jabang bayi merah berselimut darah amarah. Jabang bayi Basiruddin, jabang bayi merah berlumur darah. Mulai hari ini kau menjadi pesuruhku. Apa yang kau minta sebagai upahmu? Makan makanan yang enak. Makanan enak kemenyan japa mantra lampir. Kembang widodareni sukma saketi. Jalma saketi tutwuri jabang bayi. Basiruddin hong karna wilaheng. Pujiastuti hong jabang bayi Basiruddin. Rep sidakep ilang budi jalma suci. Duduk. Berdiri. Patuhi semua perintah Juragan Katma. Lebih baik kau pulang saja. Bukankah kau pun harus berdagang? Tidak, Kisanak. Saya tidak akan berhenti sebelum Kisanak bertemu dengan Kang Basir. Malam nanti Kisanak menginap di mana? Aku tidak tahu. Harap jangan ditolak. Menginaplah di rumah mertuaku, Kisanak. Bagaimana? Tolong jangan ditolak, Kisanak. Anggap saja ini silaturahmi Kisanak kepada keluarga kami. Baik. Aku akan menginap di rumah mertuamu. Untuk siapa, Min? Untuk tamu kita, Pak, Sembara. Dia ingin menginap di sini. Biar Bapak saja yang bawa. Makan dulu, Nak Sembara. Mana Basir? Kami kebetulan terpisah. Mungkin besok bertemu lagi. Itu apa? Senjata, Pak. Oh, senjatamu itu pasti hebat. Apa namanya, Nak? Cemeti Amala Rasuli. Bisa saya lihat sebentar, Nak? Tidak bisa. Karena akan sangat berbahaya buat Bapak. Iya, iya. Bapak mengerti. Tapi kalau Bapak melihat dari dekat saja boleh kan? Silakan. Oh ya, barangkali Nak Sembara sudah punya rencana. Mau kemana besok? Ciranjang. Besok hari pasaran di sana. Mungkin Basir ke situ. Mudah-mudahan saja dia ke situ. Pergilah ke sana. Saya juga akan ke sana, bawa dagangan. Iya. Selagi masih hangat, silakan makan. Iya. Mari, selamat makan. Terima kasih, Pak. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Datanglah.
Datanglah. Datanglah. Aku butuh pertolonganmu. Aneh. Kenapa Panglima Kumbang tidak mau datang? Apakah ada mak lampir di sekitar tempat ini? Biasanya dia takut datang kalau ada mak lampir. Aku jadi repot sendiri. Kenapa tidak ada orang yang bisa aku tanya di mana Basir berada sekarang? Kisanak, bangun Kisanak. Sudah siang. Kita cari Kang Basir. Kisanak? 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 Sembara, Sir, sedang apa kau di situ? makan, Kenapa kau pergi? lapar, Lapar kok minggat? justru. Apanya yang justru? Kau membuat aku khawatir? Sudahlah, jangan marah terus. Nih, sarapan dulu. Dari mana kau dapatkan ayam hutan ini? Aku tangkap tadi. Hebat kau, Sir. Eh, Jarang ada yang bisa menangkap ayam hutan. baru tahu toh. Basir, sebentar ya, di sini ya. Pagi itu, Basir datang ke rumah Sembara dengan senyum ramah. Mereka duduk bersama di depan meja sederhana, menikmati sarapan yang disiapkan Sembara. Tanpa curiga, Sembara meneguk minuman yang disodorkan Basir, tidak menyadari bahwa ramuan gaib telah dicampurkan ke dalamnya. Dalam hitungan menit, tubuh Sembara melemah, matanya tertutup, dan ia terkulai tak sadarkan diri. Basir, dengan hati yang diliputi konflik namun pikiran yang dikuasai oleh mak lampir, menyelinap masuk ke kamar Sembara dan mengambil pusaka cemeti Amala Rasuli. Dengan pusaka di tangannya, Basir berlari menuju gua tempat mak lampir menunggu. Wanita itu menyambutnya dengan tawa penuh kemenangan. "Kini, aku tak terkalahkan," serunya. Suaranya menggema di seluruh gua. Namun, mak lampir tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia memerintahkan Basir untuk kembali dan menghabisi Sembara, memastikan tidak ada yang bisa menghentikan rencananya. Basir, ambil pusaka itu dan serahkan padaku. Ikut aku. Bagus. Sekarang tidak akan aku lepaskan lagi. Aku harus dapat memusnahkannya. Harus. Nyai, Nyai, saya berhasil, Nyai. Nyai, Nyai, saya berhasil, Nyai. Sekarang Nyai jadi milik saya. Coba lihat ini, Nyai. Cemeti pusaka ini kan yang Nyai maksudkan? Iya, bungkuslah kembali dan serahkan padaku. Iya. Ini, Nyai. Kakang memang kekasih yang bisa aku banggakan. Nyai, saya menunggu janji Nyai. Tentu itu. Mendekatlah, Kang. Kakang memang harus mendapatkan pelukanku yang paling mesra. Mendekatlah, Kang. Buka bajumu. Sir, kamu keluar. Tunggu di depan pintu.
Please. Masuk. Ambil. Bunuh Sembara. Cepat. Jangan buang waktu lagi. Kisanak. Celaka. Detak jantungnya sangat lemah. Kemana itu Basir? Sembara tidak ada. Sembara! Di mana kamu, Sembara? Kubunuh kamu, Sembara. Kamu harus mati di tanganku, Sembara. Sembara, pengecut kamu! Keluar! Sampai ke ujung langit akan aku cari kau, Sembara. Sembara! Masya Allah. Aku melihat Mak Lampir berhasil membawa cemeti pusaka yang aku berikan pada Sembara. Kalau begitu, anak muda ini belum berhasil membunuhnya. Masya Allah, sakitnya. Ada apa Kisanak? Aduh, sakitnya bukan main. Jah, cepat Jah. Cepat minumkan. Minumlah ini Kisanak, supaya enakan. Masya Allah, rasanya panas sekali. Perut seperti ditusuk-tusuk. Tolong ambilkan aku air sumur. Waktu mengambil, bacakan Al-Fatihah. Tolong cepat. Siapa yang membawa aku kemari? Kakang Suminta. Apa kau melihat pusakaku? Tidak. Mungkin karena gugup, aku tidak memperhatikan pusaka Kisanak. Kau tidak melihat Basir? Tidak. Tidak ada. Apakah Kisanak bertemu Kang Basir? Aneh. Kenapa Kisanak? Apa dia tega meracuni aku? Dia siapa? Kang Basir maksud Kisanak? Iya. Aku ketemu Basir di sana. Basir membawa madu, kelapa muda, dan buah-buahan. Entah karena sedang lapar, atau karena memang enak. Aku makan sangat banyak. Akhirnya kepalaku terasa pening dan berat. Ditambah perut seperti diremas-remas. Dan akhirnya aku jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu berapa lama Kisanak pingsan. Saya temui Kisanak sedang tergeletak. Kang Basir juga tidak ada. Begitu juga dengan pusaka Kisanak. Apakah Kang Basir sengaja mengkhianati Kisanak? Mungkin sakit hati karena kejadian kemarin lusa. Sulit dipercaya. Aku kenal benar tabiat si Basir. Bukan wataknya untuk mengkhianati sahabat karibnya. Mati kau Sembara. Keparat kau Sembara. Kau harus mati. Basir!
Jangan Kang Basir, jangan. Dia sembara. Apa kau sudah gila? Aku sembara, Sir. Sembara. Di saat yang sama, di sebuah pesantren kecil, Kiai Jabat sedang berdoa di depan mihrab. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan mak lampir memegang pusaka sakti. Ini tidak boleh dibiarkan, gumamnya. Aku harus menghentikan dia sebelum terlambat. Dengan tongkat sucinya, Kiai Jabat bersiap memulai perjalanan menuju Gunung Merapi, bertekad untuk merebut kembali pusaka yang telah dicuri. Di rumah Juragan Kasman, situasi semakin keruh. Kasman, yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh mak lampir, mulai kehilangan akal sehatnya. Ia memfitnah Sembara sebagai musuh yang ingin merebut hartanya, bahkan menghasut penduduk desa untuk membenci pendekar itu. Namun, di sisi lain, Damar, menantu Kasman yang mulai menyadari ada yang tidak beres, bertekad untuk mencari kebenaran. Ketegangan memuncak ketika Sembara akhirnya sadar dari pengaruh ramuan Basir. Dengan tubuh yang masih lemah, ia bersumpah untuk merebut kembali pusaka yang dicuri darinya. Bersama dengan Lindu Aji, Sentanu, dan bimbingan Kiai Jabat, Sembara mempersiapkan diri untuk menghadapi mak lampir dalam pertempuran yang akan menentukan nasib mereka semua. Di tengah hutan gelap di lereng Gunung Merapi, takdir mulai bergerak. Mak lampir, dengan kekuatan pusaka sakti di tangannya, merasa tak terkalahkan. Namun, kebenaran dan keberanian selalu menemukan jalan. Apakah Sembara dan sekutunya mampu mengalahkan mak lampir? Ataukah kejahatan akan berjaya dan menguasai dunia? Kau memang tidak bisa dipercaya, Lampir. Kau selalu mengingkar janjimu. Aku tidak akan memberikannya dengan mudah. Baik, kalau itu yang menjadi keinginanmu. Ya Bati, Ya Majid, Ya Rashid, Ya Karim, Ya Latif, Irhamna birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Tolong Kiai, tolong. Biarkan aku hidup Kiai.